Jadi kelenjar tiroid ini letaknya ada di anterior leher ya, ada di bawah laring. Ya. Nah, strukturnya kalau kita lihat di sini ada 2 lobus ya, ada ismus juga ya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk metabolisme, pertumbuhan ya. Hormonnya juga banyak yang dikeluarkan, ada tiroksin, kalsitonin dan lain-lain ya. Kemudian selanjutnya ada kita ke mana dulu nih? Bagian adrenal ya. Nah, kelenjar adrenal ini ada di atau suprarenal. Teman-teman nomor ini itu kelenjar adrenal itu ada di bagian di atas ginjal ya. Di atas ginjal ya. Nah, di bagian korteks adrenal ya. Nah, fungsinya untuk apa? Sama untuk metabolisme ya. Kemudian ada pankreas ya. Pankreas ini adalah fungsi endokrin ya. Letaknya ada di retroperitoneal ya. Nah, kalau teman-teman bahas kasus pasien DM yang terganggu di mana sih? Di pankreas ya, teman-teman. Di sini di pankreas ini ada pulau Langerhans ya. Ada sel alfa, beta gitu yang menghasilkan glukagon, insulin ya. Jadi fungsinya kalau untuk pankreas ini sebagai regulasi glukosa darah ya. Gitu ya. Kemudian selanjutnya ini ada 2 ya yang tadi ya, yang gonad ya. Ada ovarium, ada testis. Bedanya kalau ovarium itu menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Sedangkan testis menghasilkan testosteron. Fungsinya di sini sebagai tadi reproduksi ya. Kemudian ciri seksual sekunder. Ya, nah ini yang berkaitan dengan apa namanya? Sistem endokrin ya. Sampai sini bisa dipahami? Yang penting teman-teman tahu anatominya saja dulu ya. Bisa dipahami? Saya Ibu. Oke, kita lanjut nih teman-teman. Nah, kayak latihan dulu latihan. Nomor 1 ini apa? Hipotalamus. Hipotalamus. Nomor 2? Hipofisis. Nomor 2 apa? Nomor 1 hipotalamus. Nomor 2 apa? Hipofisis. Hipofisis. Apa nomor 2? Hipotalamus. Nomor 2 hipofisis. Hipofisisnya atau yang disebut apa tadi Ibu sampaikan? Pituitari. Master gland ya, kelenjar pituitari ya. Kemudian nomor 3 Tiroid. tiroid, betul. Kelenjar tiroidnya ada di leher ya, di bawah laring. Kemudian nomor 4 timus, betul ya. Nomor 5 ini ada di atas ginjal. Adrenal. Oke, nomor 6 pankreas ya. Kalau pankreasnya ini kaitannya dengan apa, teman-teman? Penyakit apa? Diabetes ya. Oke, betul. Nomor 7 pada perempuan nih. Ovarium. Ovarium teh menghasilkan hormon apa tadi? Iya, progesteron dan apa satu lagi? Estrogen, betul. Kalau laki-laki ini apa? Testis. Menghasilkan hormon? Testosteron. Oke, paling teuis H100 tuh modul 5 nya. Kita lanjut. Ini teh dari tadi perempuan terus, aya laki-lakina ada nggak? Laki-lakina begadang badannya talalidur gitu. Nah, kita lanjut teman-teman. Masya Allah ini banyak juga ya, lumayan ya. Aduh ya Allah teman-teman, kita lanjut sok dipahami dulu. Kita lanjut, mau lanjut langsung? Lanjut. Oke, sambil dibuka ya modulnya, Ibu juga jadi read, itu udah banyak tuh teman-teman. Ya, sok sambil dibuka ya. Oke, ini yang pertama itu sistem persarafan ya. Harusnya yang fokusnya itu di saraf kranial ya teman-teman ya. Oke. Lanjut ya ini. Nah, kita lihat teman-teman. Karena nanti latihannya itu sama ya, cuman menyebutkan nama dan fungsinya. Ini ada di modul ya teman-teman ya fungsi-fungsinya. Coba kita lihat di sini di modulnya.
Modul keberapa? 7 ya? Oke. Mana ya? Persarafan. Tapi di sini di modul nggak ada ya? Penjelasan yang tadi lobus frontal tuh langsung ke imunologi. Coba deh teman-teman bisa sambil lihat di modul ada nggak itu? Oke, teman-teman, kita langsung ke sistem persarapan ya satu-satu karena ini ada 3 sistem kan ya. Sistem persarapan, ada sistem persepsi sensori dan juga imun hematologi ya. Kebetulan Ibu tidak mengajar ya kalau nggak salah di sistem persarapan ini kemarin siapa ya? Persarapan, persepsi sensori ini siapa yang bahas dan imun hematologi. Ini dari materi siapa teman-teman? Si ada yang ingat? Ayo. Sarapan Pak Imam mungkin. Terus persepsi sensori? Persepsi sensori siapa? Imun hematologi siapa? Ini sambil nanti dibuka ya materi dari dosen yang bersangkutan ya, karena kan nanti berkaitan juga. Barangkali lebih lengkap itu dari apa yang Ibu sampaikan atau dari yang modulnya ya. Itu lebih bagus juga ya teman-teman ya. Oke, kita bahas satu-satu. Nah, ini sistem perserapan ini adalah sistem pengendali ya teman-teman. Dan juga bisa mengkoordinasikan tubuh. Fungsinya apa? Tadi bisa mengolah informasi ya. Kemudian fungsinya bisa menerima rangsangan ya. Bisa, rangsangan itu berarti kan dari sensorik ya. Atau bisa menghasilkan respon dari motorik atau gerakan. Nah, biasanya kalau sistem perserapan itu kerjanya itu lebih cepat ya, lebih spesifik, lebih terkoordinasi ya. Nah, fungsi utamanya apa? Tadi kita bisa mengontrol gerakan secara sadar ya, refleks, kemudian untuk fungsi kognitif sendiri itu berkaitan dengan ingatan ya, kemudian kesadaran, emosi ya. Nah, kalau untuk yang regulasi fungsi organnya tadi yang tidak disadarinya itu berkaitan dengan kita saat kita bernapas ya, kemudian denyut jantung, termasuk di sini adanya integrasi dari sensorik. Sel-sel penyusun sistem saraf itu banyak. Ibu yakin di anatomi sistem persarapan teman-teman sudah dapat materinya ya. Ada neuron, di bagian neuron tuh ada dendrit ya. Pernah dengar nggak? Dendrit, terus apa lagi tuh? Sinaps gitu ya. Akson, apalagi ada badan sel gitu ya. Itu cukup banyak ya. Nah, klasifikasi dari sistem saraf itu, teman-teman, kalau kita lihat berdasarkan struktur ya, itu ada 2. Ada sistem saraf pusat, ada sistem saraf perifer. Ya, sedangkan berdasarkan fungsi itu ada 2, somatik dan otonom. Kalau somatik itu secara sadar, ya. Kalau otonom itu tidak sadar, ya. Kita langsung teman-teman ke sistem persyarafan. Ini di bagian otak ya, teman-teman ya. Di bagian otak teman-teman bisa lihat di sini, ini ada yang merah ini adalah bagian frontal. Bagian frontal ini bagian yang paling depan ya, lobus frontal. Nah, bagian frontal ini berperan untuk mengendalikan gerakan tubuh ya. Ketika kita akan merencanakan sesuatu nih, atau kita bisa mengatur emosi, mengendalikan diri, nah itu ada di lobus bagian frontal ya. Diingat ya fungsinya ini bagian yang paling penting untuk mengendalikan gerakan tubuh ya, untuk merencanakan sesuatu, mengatur emosi, mengendalikan diri ya. Itu di bagian frontal ya. Kemudian di bagian parietal. Kalau bagian parietal itu lobus parietal ya, ini itu masih tetap di atas, tapi letaknya itu ada di belakang lobus frontal ya teman-teman yang warna kuning. Nah, itu fungsinya
untuk mengendalikan sensasi. Contohnya ketika ada tadi nyeri, suhu ya, kemudian ada sentuhan, ada tekanan ya, yang bisa mengendalikan orientasi. Misalkan kita memahami bagaimana ini ukurannya kecil atau besar, bentuknya ini panjang, bulat atau yang lain ya, arahnya ke mana. Nah, ini ada di lobus bagian parietal ya. Nah, ketika misalkan ada kecelakaan nih teman-temannya di jalan tol misalkan, yang terkenanya di bagian frontal. Berarti kan tadi kalau bagian frontalnya rusak, orang tersebut tidak bisa mengatur emosi, mengendalikan diri, ya, bisa menggerakkan tubuh. Makanya ada gerakan-gerakan mungkin yang memang di luar kontrol ya. Itu yang terganggunya biasanya di bagian frontal. Sedangkan di bagian parietal tadi yang berkaitan dengan sensasi ya, contohnya ada sentuhan, tekanan, nyeri gitu ya, yang bisa mengendalikan bagaimana atau terkait dengan pemahaman untuk ukuran, bentuk, arah gitu ya. Nah, itu di bagian parietal ya. Kemudian selanjutnya di temporal. Nah, kalau temporal ini yang di warna ungu ya teman-teman. Nah, temporal ini biasanya berkontribusi terhadap bahasa, nih, memori ataupun indera. Ya, fokusnya kalau temporal itu di bagian bahasa, memori dan juga indera ya. Kemudian yang terakhir itu di oksipital, lobus oksipital ya. Nah, lobus oksipital ini ada di belakang ya teman-teman, ini warna biru. Area lobus oksipital ini berkaitan dengan visual otak. Ketika kita menentukan warna, misalnya ini warna merah, kuning, hijau gitu ya. Nah, area pemrosesan visual otaknya itu ada di bagian lobus oksipital. Termasuk di sini mengenal objek wajah ya. Kemudian pembentukan memori, orang yang suka lupa. Makanya kalau misalkan jatuh misalnya teman-temannya terpleset, kemudian yang terkenanya itu di bagian oksipital, terbentur misalkan ke lantai licin ya, yang terkenanya misalkan bagian belakang tuh lobus oksipital, pasti itu akan terganggu tadi berkaitan dengan visual otaknya, tidak bisa mengenal objek wajah, misalkan tadi amnesia gitu ya, tidak bisa ya tadi terkait dengan pembentukan memorinya lupa gitu ya, kemudian tidak bisa menentukan warna, ini teh warna apa gitu. Nah, itu otomatis yang terganggu pasti bagian oksipital. Nah, itu ada 4 lobus ya, lobus frontal, parietal, oksipital, dan temporal. Oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman? Bisa. Bisa, Bu. Bisa ya? Oke, kita lanjut ke ada 2 otak juga ya. Ada cerebrum, harusnya ada cerebellum ya. Cerebellum, ada cerebrum ya. Kalau cerebrum itu ya tadi lobusnya ada 4 ya. Ada frontal, parietal, temporal, dan oksipital. Nah, fungsinya untuk cerebrum itu berkaitan dengan kesadaran, tadi bahasa, memori, gerakan volunter. Sedangkan cerebellum, nah ini cerebellum ya. Kalau cerebellum itu fungsinya untuk tonus otot, teman-teman, koordinasi gerak, keseimbangan. Nah, itu di cerebellum. Ya. Oke. Kemudian untuk selanjutnya adalah spinal cord ya. Nah, spinal cord ini atau yang disebut dengan sumsum tulang belakang. Ini jaringannya tuh panjang kayak tabung gitu, teman-teman. Kayak tabung yang memang menghubungkan antara otak dengan punggung bagian bawah. Ya. Nah, organ ini, spinal cord ini membawa sinyal saraf dari otak ke tubuh dan juga sebaliknya gitu ya. Nah, ketika spinal cord rusak itu ya di sumsum tulang belakang, itu pasti akan mempengaruhi gerakan atau fungsi organ tubuh yang lainnya. Itu yang disebut dengan spinal cord. Oke, sampai sini ada 3, 4, 5, 6, ada 6 bagian ya. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Ibu. Bisa ya. Kita lanjutkan latihan. Dicatat ya teman-teman yang pentingnya. Oke, nomor 1 ini apa? Frontal. Satu orang. Nomor 1 apa? Nesa Juniarti. Parietal, Ibu. Parietal atau frontal? Nomor 1. Ini nomor 1. Apa? Nomor 1. Lihat warna merah. Oh, frontal, Bu. Frontal. Tuh, jangan salah ya teman-teman, lebar ini mah nggak terlalu rumit. Yang ini mah cuma ada 6 gambarnya juga ya.
bagiannya ada 6. Nesa, frontal teh untuk apa fungsinya? Halo Nesa, silakan teman-teman yang lain. Mengendalikan diri, Bu. Mengendalikan emosi, Bu. Betul, terus apa lagi yang frontal? Mengendalikan gerakan tubuh. Terus apa lagi? Nomor 2? Nomor 2 apa nih yang warna ungu? Temporal. Oh, temporal itu apa untuk apa fungsinya? Memori. Mengendalikan indera. Aduh, menirame satu orang aja, Melisa. Boleh, Ibu. Nomor 2 Melisa. itu ada temporal. Fungsinya itu bisa buat mengatur pendengaran, terus memori, Terus emosi, Bu, mengatur emosi. emosi, oke. Sip, Melisa sudah paham ya. Nomor 3 apa nih? Spinal cord. Oke, Syakira, apa spinal cord teh? Membawa sinyal saraf dari tubuh. Dan juga sebaliknya ya. Oke. Nomor 4. Cerebellum. Cerebellum teh untuk apa? Untuk koordinasi gerak keseimbangan. Oke. Nomor 5, yang lain. Putri Aulia. Open occipital, Bu. Untuk fungsinya? Visual otak, contohnya untuk menentukan warna. Oke. Selain warna apa? Selain warna apa, Putri? Selain warna itu bisa misalnya bentuk atau ya kayak gitu, Bu. Pusat Kayak gitu penglihatan. apa? Nah, penglihatan juga sama ya. Lanjut nomor 6 terakhir. Parietal. Parietal untuk Oriental, Bu. untuk apa? Merangsang sensori. Rangsangan seperti rasa nyeri. Oke. Nah, sudah apa ya teman-teman ya? Ini berkaitan dengan di bagian organ otak ya sebetulnya ini ya. Oke, kita lanjut. Ini teh masih ada gambarnya di modul teh. Cuman satu tapi ya. Struktur batang otak. Padahal di sini kalau judulnya itu ada persepsi sensori imun hematologi, berarti kurang 2 nih gambarnya ya. Nih, sekarang yang struktur batang otak teman-teman ya. Nah, terkait struktur batang otak teman-teman bisa lihat di gambar ya. Ini ada beberapa bagian ya. Yang pertama ini talamus nih. Yang warna orange ya kalau di sini. Talamus ini fungsinya sebagai pusat penerima ya, sebagai pusat penerima dan juga pengarah informasi sensorik dari seluruh tubuh ke berbagai area di otak ya. Nah, untuk yang talamus ini biasanya mengatur kewaspadaan ya, yang mengatur saat tidur ya, teman-teman ya. Itu disebut dengan fungsi talamus ya. Kemudian yang selanjutnya ada yang kedua di bawah talamus itu irisan menuju otak besar. Nah, ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk apa? Kalau tadi tanggung jawab terhadap, kalau talamus tadi berfungsi untuk memori ya, siklus tidur, kesadaran ya, bisa meneruskan, mengirimkan informasi ke sistem tubuh lainnya. Salah satunya adalah di bagian irisan menuju otak besar atau dari cerebrum ya. Jadi bisa mengatur gerakan tubuh ya. Kemudian di bawahnya itu saluran optik teman-teman ya. Nah, saluran optik ini namanya juga optik teman-teman, berarti berkaitan dengan menyalurkan impuls listrik dari mana ke mana? Mata ya, dari retina ke otak. Jadi ketika kita melihat objek nih, misalkan cahaya ini masuk ke mata, nanti akan difokuskan ke retina yang nantinya akan diubah menjadi sinyal listrik oleh sel retina. Artinya nanti ini berkaitan dengan
penglihatan juga ya, ini saluran optik ya. Kemudian selanjutnya adalah otak tengah. Nah, otak tengah ini di bawah saluran optik ya. Fungsinya ini untuk pendengaran, untuk gerakan mata ya, untuk sensasi wajah ya. Termasuk di sini mengatur pergerakan mata, yang mengatur tadi informasi visual ya, suara yang diterima oleh otak itu ada di otak bagian tengah ya. Oke, kita lanjut saraf kranial. Nanti kita akan bahas saraf kranial ini ada 12 teman-teman ya. Lumayan ya, banyak 12 sistem saraf kranial. Ini harus dihafal yang 12 ini karena nanti ketika teman-teman melakukan askep pemeriksaan fisik, 12 saraf kranial ini akan teman-teman kaji ke pasien ya. Selama menjadi mahasiswa ya, nanti harus tahu. Kemudian di saraf kranial ini terbagi beberapa bagiannya, ada pons. Nah, pons ini adalah terletak di antara otak tengah dan juga medula oblongata ya. Nah, di bagian otak ini ada 4 saraf kranial yang bisa mengendalikan ekspresi wajah tadi ya. Kemudian bisa menjaga keseimbangan, kemudian koordinasi tubuh ya. Termasuk pons itu bisa mengatur pernapasan fungsinya, yaitu pons ya. Kemudian untuk selanjutnya medula oblongata. Nah, medula oblongata ini salah satu bagian otak juga ya, terbentuk dari sumsum tulang belakang bagian atas. Tuh kan itu ada di bawahnya ada sumsum tulang belakang ya. Fungsinya medula oblongata ini untuk menjalankan sistem pernapasan, termasuk di dalamnya pencernaan, kemampuan menelan, detak jantung ya. Nah, ini berkaitan dengan fungsi dari medula oblongata ya. Kemudian di atasnya itu ada irisan menuju otak kecil. Kalau tadi ada menuju otak besar ya, kalau yang untuk menuju otak kecil. Nah, ini cerebellumnya berkaitan dengan cerebellum, otak kecil ya. Fungsinya itu memainkan dalam proses pembelajaran motorik atau gerakan ya, teman-teman. Yang berkaitan dengan gerakan itu masuknya ke otak kecil fungsinya. Kemudian ada sumsum tulang. Sumsum tulang belakang. Ini fungsinya untuk apa, teman-teman? Fungsi sumsum tulang belakang. Gerak refleks, Ibu. Gerak refleks. Terus apa lagi? Yang paling utama nih, fungsi sumsum tulang belakang. Fungsi sumsum tulang belakang ini fungsinya adalah untuk menyampaikan bagaimana sinyal saraf dari otak ke tubuh ataupun sebaliknya. Jadi ketika ada perintah untuk bergerak misalkan atau kita merasakan sensasi, nah itu fungsi sumsum tulangnya sudah baik ya. Nah, ketika fungsi sumsum tulang belakangnya itu sudah rusak misalkan ataupun terganggu, teman-teman, pasti itu pasien atau penderita kemungkinan itu akan mengalami gangguan proses gerak gitu. Makanya pada pasien-pasien yang stroke gitu ya, itu yang terganggu pasti di bagian sumsum tulang belakang. Oke, teman-teman, sampai sini bisa dipahami? Halo? Bisa, Ibu. Bisa. Kita lanjut ke latihan dulu. Oke, latihan. Nomor 1 ini apa? Irisan otak kecil. Menuju otak besar. Otak besar. Oke, jangan kelewat ya. Kemudian nomor 2. Tadi ada 2 Saraf kranial. Saraf kranial. Oke, nomor 3. Nomor 3 itu, udah ada tulisannya tuh, pons ya. Nomor 3 itu pons. Kemudian nomor 4. Talamus. Talamus. Oke, nomor 5. Otak tengah. Otak tengah ya. Kemudian nomor 6. Irisan menuju otak kecil. Ya, irisan menuju otak kecil, jangan kebaliknya, yang otak besar itu yang di bawah talamus ya. Kemudian nomor 7. Medula oblongata. Oke, nomor 8. Sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa ya. Aduh, Masya Allah teman-teman. Lanjut ya. Kalau di modul ini nggak ada lagi gambar teman-teman. Jadi ini masih kurang nih di modulnya. Harusnya ada sistem sensori dan sistem imun. Ya, ini sekilas aja ya Ibu sampaikan ya. Untuk yang sistem sensori.
Teman-teman, kalau sistem sensori teh apa aja nih panca indera? Panca indera teh ada apa aja, teman-teman? Mata, telinga, Kalau mata berarti untuk sistem Kelihatan. kalau telinga sistem Pendengaran. pendengaran ya. Kemudian ada apa lagi? lidah, Lidah. Lidah itu untuk sistem Perasa. pengecapan ya. Rasa dasar manis gitu, asin, asam, pahit ya. Terus apa lagi? kulit, Hidung Hidung. itu sistem apa? Penciuman. Penciuman. Terus apa lagi? kulit, peraba, Kulit yang tadi sudah kita bahas ya. Nah, ini lumayan lah, ini nggak usah diujiankan ya teman-teman ya, atau mau diujiankan? Ini soalnya banyak pisan tuh, satu-satu ya, gambarnya juga Bu belum dapat yang jelas ya. Yang penting teman-teman tahu ya, anatomi kulit ini contoh tadi sebagai organ sensori ya. Kemudian untuk sistem visual itu penglihatan ya. Kemudian untuk sistem audioterius vestibular itu berkaitan dengan di telinga ya, pendengaran. Kemudian untuk yang sistem penciuman itu ada di sistem persyarapan olfaktorius ya. Makanya harus tahu dulu 12 saraf kranial itu apa. Ketika teman-teman sudah menguasai 12 saraf kranial ya, berikut dengan cara pemeriksaannya seperti apa, teman-teman pasti akan paham terkait dengan panca indera. Ya. Kemudian selain itu tadi ada sistem pengecapan juga ya, ada sistem olfaktorius penciuman ya. Nah, teman-teman ini berkaitan dengan panca indera, sistem persyarafan. Kemudian yang terakhir, sebelum itu ya, ini yang 12 saraf kranial tadi teman-teman ya. Di modul Ibu nggak tahu nih, ada nggak saraf-saraf satu, olfaktorius, optikus gitu ya, oculomotorius, trochlearis, trigeminus, abdusen ya, sampai ke hipoglossus. Nah, itu teman-teman harus hafal dari sekarang ya. Karena nanti pun ini akan berlanjut bermanfaat sekali teman-teman, karena nanti saat teman-teman mengkaji asuhan keperawatan ke pasien sampai ke nanti di tahap profesi nurse, itu ujiannya pasti teman-teman akan mengkaji sistem saraf kranial. Jadi harus bisa dipahami dari sekarang ya. Itu berkaitan dengan sistem persyarafan ya. Kita lanjut ke sistem imun. Imun juga di sini nggak ada ya kalau dilihat dari modul ya. Sekilas aja Ibu sampaikan, tapi ini tidak diujiankan ya karena terlalu banyak juga. Oke, sistem imun ini kemarin yang bahas siapa teorinya? Dosen siapa? Aduh, dosennya juga udah lupa gimana materinya nih, teman-teman. Ya, di sistem imunologi ini berkaitan dengan sistem pertahanan tubuh ya. Nah, terdiri dari ada organ, ada jaringan, ada juga sel ya, dan juga molekul. Ini biasanya bekerja sama tadi supaya bisa mengenali antigen ya, melindungi tubuh dari berbagai macam patogen ataupun tadi bisa dari serangan misalkan infeksi ya, kemudian dari dan juga dari mikroorganisme di luar yang sangat membahayakan. Nah, sistem imun ini pasti akan berjalan ya. Sistem imun ini teman-teman mekanismenya itu ada dua, ada imunitas yang sifatnya bawaan dan juga adaptif ya. Kita langsung aja teman-teman, ini banyak juga ya terkait dengan sistem imun ya. Ada membran mukosa, ada tonsil, limpatik ya, ada timus. Ini sudah Ibu sampaikan sebetulnya tadi ya. Sebagian ada di endokrin ya. Kulit juga sama ya. Kemudian tulang ya. Kemudian tadi ada limpa ya. Nah, yang paling utama aja dulu teman-teman ya. Nah, ini ada timus, tadi Ibu sampaikan ya, timus yang warna hijau nih di tengah-tengah nih, lokasinya ada di bagian mediastinum anterior ya. Fungsinya ini sebagai seleksi imunologis ya. Biasanya itu mengalami involusi atau mengecil ketika teman-teman sudah pubertas atau dewasa ya. Kemudian ada limpa nih. Ya, limpa ini fungsinya tempat aktivasi respon imun ya. Kemudian ada kelenjar getah bening, teman-teman, ini yang paling penting juga ya. Ini di nodus limfatikus nih, yang warna merah nih, teman-teman ya. Biasanya untuk kelenjar getah bening ini tersebar di seluruh tubuh ya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya salah satunya adalah respon imun terhadap antigen yang tadi yang sifatnya membahayakan ya. Kemudian ada limpa nih. Limpa ini ada di kiri dan kanan, teman-teman.
bisa lihat nih di dekat ketiak ya, ada di kuadran kiri atas abdomen ya, kiri kanan ya limpa. Nah, limpa ini fungsinya tadi ketika ada eritrosit ya atau sel darah merah yang sudah tua yang sudah tidak digunakan oleh tubuh itu akan dieliminasi oleh limpa atau lien ya disebutnya. Kemudian ada tonsil juga sama ya. Nah, tonsil ini fungsinya untuk pertahanan mukosa. Kemudian ada sel-sel sistem imun tubuh lainnya. Banyak ya teman-teman, ada eosinofil dan yang lain-lainnya ya. Oke, ini berkaitan dengan sistem imun ya. Sistem imun ini berkaitan juga dengan sistem limpatik, integumen, barier ya yang tadi Ibu sampaikan di materi ya. Ini teman-teman yang penting teman-teman bisa mengenal dulu anatominya seperti apa, nanti fisiologinya untuk fungsinya teman-teman pahami juga karena dari sebagian anatomi ini yang tadi kita bahas itu pasti selalu ada kaitannya dengan endokrin ya, kaitannya dengan sistem pernapasan itu pasti ada kaitannya ya. Oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Halo, Ibu. Oke, mudah-mudahan dari apa yang Ibu sampaikan ini bisa menyederhanakan ya dari modul yang ada karena cukup banyak. Kita bahas hari ini 6 sistem loh teman-teman, cukup banyak. Satu sistem itu cukup banyak juga teman-teman. Teman-teman tadi bahas tentang anatominya, fisiologi, histologi, sampai bagaimana perkembangan dari janin sampai dewasa. Dan ini yang kita bahas di praktikum ini berkaitan dengan 5 di lab dasar. Jadi nanti karena sebelumnya memang Pak Hairul tuh kekeh pengen digabung dengan modul beliau. Tapi mangga mau disepakati oleh teman-teman mau seperti apa. Kalau tidak mau digabung dengan modul yang lainnya, artinya bisa mengikuti jadwal Ibu di hari Senin, tanggal 5. Kalau mau dengan Pak Hairul, nanti Ibu ikut jadwal Pak Hairul. Gitu, berarti kan ada 2 modul dengan Ibu. Modul Pak Hairul tuh ada berapa ya? 2 atau 1 sih, Pen? Kalau modul Pak Hairul itu ada 1, ada 2. Risma? Halo? Sebentar, Ibu lagi dicek. Ya, mangga ini mah disepakati aja teman-teman ya, mau di tanggal 5 hari Senin atau nanti mau digabung dengan modul Pak Hairul. Karena kemarin itu konfirmasi Pak Hairul itu mau digabung dengan modul Ibu. Kemudian nanti untuk yang mengawas pada saat ujian prakteknya beliau gitu ya, Pak Hairul sendiri gitu. Karena Ibu memang nggak bisa nanti kalau dengan Ibu ujiannya tidak langsung dengan Ibu, nanti bisa Ibu delegasikan ke laboran yang menjaga. Ujiannya tidak Ibu tanya secara langsung ya teman-teman ya, tapi nanti Ibu buatkan gambar yang di print, nanti teman-teman setiap 1 menit menjawab pertanyaan, nanti pindah gitu. Jadi bisa masuk 10 orang atau 20 orang langsung ke ruangan, nanti berpindah tiap menitnya teman-teman cukup menjawab tadi di tiap gambar itu ini namanya apa atau fungsinya apa gitu. Tidak jauh dari apa, sudah pasti gambarnya yang tadi ya teman-teman. Ibu nggak akan cari gambar-gambar yang lain. Gambarnya yang tadi, jadi teman-teman hanya cukup membaca selain dari modul mungkin dari yang fokus ke gambarnya aja ya, gambar fungsinya apa ini gitu ya. Itu saja teman-teman ya. Maka disepakati dan hari ini mungkin keputusannya karena Ibu dari kemarin sebetulnya sudah menghubungi Bu Siti Laboran untuk ngecek lab dasarnya hari Senin tanggal 5. Tapi karena tanggal 5 itu kan kebetulan Ibu ya harusnya masuk pertemuan 15. Tapi kan hari ini Ibu sudah selesai, jadi mau Ibu pakai untuk ujian praktek 2 modul ini gitu. Tapi mangga Ibu serahkan lagi kepada teman-teman, disepakati mau hari Senin jadwal Ibu 2 modul praktikumnya atau nanti bisa digabung dengan modul Pak Hairul Imam. Jadwalnya Ibu akan mengikuti Pak Hairul Imam karena nanti yang mengawasi langsung oleh Pak Hairul Imam Saurna gitu ya. Itu ya Ibu tunggu informasinya dari Risma ya, disepakati dengan kelas lainnya ya, tidak FA3 saja. Oke. Baik teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum Ibu closing? Sudah, Ibu, cukup. Cukup? Oke. Baik teman-teman, terima kasih atas waktunya. Hari ini kan kebetulan cuti bersama